HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Selamat datang cahaya kebenaran, bagai surya membelah gelap malam. Sekian lama terbenam, tenggelam dalam gelap. Saatnya terjaga bersama warta. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, mogi-mogi serta becek dalam karunia yang widi. Beberapa saat ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa akan mengantarkan dengan tayangan khusus spesial rangkaian 8 tahun Wartam, program Wartam Goes to School ketiga sekolah, dilanjutkan dengan Wartam Plus edisi 88, Kuliner Hindu, Riwayatmu Dulu. Selamat menyaksikan. Menyongsong kejayaan Hindu Dharma. Halo Sobat Indo Dharma, kembali lagi kita jumpa di HOTS HiTV on the Spot. Kalian tahu nggak sih sekarang SMP di Jendra dan Pasar kedatangan tim Wartam Goes to School. Hai. Di sini kami mempunyai program Yoga Asanas, klinik kilat jurnalistik, dan juga kami membahas tentang media sekolah. Seru banget kan? Seperti apa keseruannya? Kita ikuti dalam Jelajah Lensa Menganyam Mozaik Budaya. Seperti lambang maupun acara media Trisulatama, selaras Satyam Siwam Sundara. Media Trisulatama, senada Satyam Siwam Sundara. Inilah tahun ke-8 perjalanan Wartam Jendela Hindu Dharma. Hai Sobat Hindu Dharma, jadi sekolah kami SMA Negeri 3 Denpasar kedatangan tamu nih dari majalah Wartam, majalah pengemban Dharma. So happy! Karena tim Warta memberikan banyak edukasi mengenai majalah Warta, yoga asanas, pengenalan media sekolah seperti mading dan majalah, klinik kilat jurnalistik, sampai dengan pembagian door prize di sekolah kami. Bagaimana keseruannya? Yuk kita saksikan dalam Jelajah Lensa Menganyam Mozaik Budaya. Kita makhluk pribadi yang tak mungkin hidup sendiri. Karena itu, mari bicara dengan hati agar tersulam tatuamasi. Tatuamasi melahirkan toleransi dan menjadikannya harmoni. Mari menjaga hati demi harmoni, demi damai pertiwi. Saya Made Sumardiarte untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
Pemirsa HiTV Channel 3, aneh tapi bukan ganjil, tiba-tiba Wartam di edisi ini mengulas tentang kuliner Hindu. Yang biasanya Wartam mengulas marsisi tatwa, susila acara yang implementatif dan hangat dibicarakan di masyarakat. Kali ini Wartam meneropongnya sesuai dengan banner besar edisi 88, Kuliner Hindu Riwayatmu Dulu. Bersama seorang kolumnis, Bapak Gede Swantana, Napi Orti, Pak Swantana. Sehat selalu Bapak ya. Nah, gimana nih? Ada apa dengan kuliner Hindu, Pak? Ya, sebenarnya ya Wartam sampai mengangkat ini kan ingin mencetak gitu ya, melahirkan arsitek kuliner Hindu. Ya, bagaimana generasi milenial ke depan itu kreatif lah. Karena kalau kita flashback ke belakang, rasanya sate lilit itu dari dulu begitu-begitu aja, sate asem dari dulu begitu-begitu aja, lawar juga dari dulu begitu. Nah, bagaimana ke depan generasi itu mampu inovatif lah, kreatif, mampu sehingga nantinya mampu bersaing. Rasanya seperti itu. Ya, beberapa tulisan dari kolumnis kita juga menunjang tentang hal itu, Pak ya. Salah satunya tulisan Bapak Nanang Sutrisno di rubrik Jawa Tengah, Prasadamologi. Jadi ilmu-ilmu tentang kuliner Hindu yang dikaitkan dengan prasadam, begitu Pak ya. Ada di dalamnya. Bagaimana ilmu tentang kesucian juga masuk ke sana, karena menurut konteks kita makanan itu Brahman, Anam Brahman. Jadi modelnya begitu, sehingga prasadam. Jadi kita mesti harus mendapat makanan asupan dari beliau langsung. Dan ini juga ditunjang oleh tulisan Prof. Yoga Segara, Cup of One, juga create a new strategy. Penting juga para pebisnis Hindu, para pedagang-pedagang Hindu memiliki strategi jitu untuk mempertahankan kuliner Hindu kita, begitu Pak ya? Ya, kalau digabung dengan beberapa artikel ini ya, jadi apa sebenarnya yang hendak kami sarankan dari Wartam ini itu ya, bagi generasi paling tidak ada 4 atau 5 lah. Jadi masalah manajemen, bagaimana ke depan kuliner Hindu harus dimanajemen dengan baik. Satu, manajemen. Kedua, kemudian masalah kreativitas ini yang penting, bagaimana ada inovasi di dalamnya, sehingga katakanlah sate lilit nanti ada perubahan-perubahan di dalamnya, sehingga kontekstual dengan bentuknya gitu ya, seperti saat ini gitu. Nah, kemudian yang menjadi penting adalah promosi marketingnya, Pak. Ya, marketingnya. Nah, ini partisipasi dari pemerintah sangat penting di sini. Nah, kemudian yang juga tidak kalah itu adalah packaging. Ya. Kemasannya. Jadi kemasan selama ini kan kita segitu-gitu aja ya. Jadi bagaimana, karena generasi sekarang kan melihat sesuatu dari packagingnya. Nah, kalau packagingnya bagus, jangan-jangan kuliner kita juga ke depan siap bersaing di global gitu ya. Ya, terakhir Pak, yang kita ingin ulas di Wartam Plus kali ini, ada nggak kiat-kiat atau strategi yang ditawarkan oleh Wartam tentang kuliner ini agar bisa eksis di antara kuliner-kuliner yang lain, Pak? Nah, paling tidak itu ya, dari di samping manajemennya, packagingnya, kemudian kreativitasnya, promosi, kemudian peran pemerintah di sana, juga kita, masyarakat kita mulai aware dengan itu. Jadi melihat ada sisi yang unik yang bisa kita tawarkan. Nah, masalahnya kan kita tidak melihat apa keunikan kita dan bagaimana, dan seolah-olah kita tampaknya ya selalu kalah dengan yang lain. Nah, ini generasi kedua harus melihat ini, kreativitas mereka harus bangkit sehingga nanti bisa bersaing. Jadi memperhatikan 4 hal ini yang penting menjadi catatan para pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada. Baik pemirsa, demikian tadi program Wartam Plus spesial mengulas insight Wartam tiap edisinya dengan banner kuliner Hindu Riwayatmu Dulu. Untuk lebih jelasnya pemirsa bisa mendapatkan majalah Wartam dan membacanya di agen-agen terdekat di kota kita. Saya Mia Gandewa bersama Bapak Gede Swantana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Hai pemirsa HiTV, kali ini para wartamian sedang berada di Pura Air Jeruk, Sukawati, Gianyar. Kami merasa sangat senang karena telah melakukan Nyayah Mereresik dan sembahyang bersama di Pura Air Jeruk. Ini adalah program Edu Yatra serangkaian dengan HUT Wartam yang ke-8, narasi Trisula Tama. Seperti apa keseruannya? Yuk kita ikuti dalam Jelajah Lensa Menganyam Mozaik Budaya.
Pemirsa Hai TV, kami rombongan Wartamian sekarang sedang berada hampir 400 meter dari bibir Pantai Purnama, tepatnya di Pura Air Jeruk. Para Wartamian kini sedang ngayah eduyatra di Pura Air Jeruk Sukawati Gianyar. Mereresik sekaligus mempelajari anatomi, filosofi, dan geografi Pura Air Jeruk yang konon didirikan oleh Dang Hyang Nirata ketika Tirtayatra mengelilingi Pulau Bali. Ada 30 Wartamian yang akan mendengar pencerahan dari Pak Agus Budiatnyana mengenai anatomi, filosofi, dan geografi Pura Air Jeruk ini. Pak Agus Budi, Napi Orti? Becik-becik. Oke. Jadi Pak, sebenarnya nama pura ini air jeruk atau air jeruk, Pak? Ya, ini Pura Air Jeruk ya. Pura ini masuk ke dalam kategori Dang Kahyangan. Jadi yang namanya Dang Kahyangan itu terkait dengan perjalanan guru-guru suci, ya, para pandita, kemudian para danyang, para empu yang memiliki kontribusi bagaimana membangun kemudian menata peradaban Hindu di Bali. Begitu. Oke, yang kedua nih Pak, Bapak bisa ceritakan nggak sedikit nih mitologi atau riwayat pura ini dibangun kepada Wartamian semua? Jadi begini, pura ini terdiri dari 3 mandala ya. Kalau kita berbicara masalah wilayah, itu mandala kalau horizontal, kemudian kalau vertikal itu adalah lokal. Jadi di bagian Nista Mandala itu sangat banyak sekali mitologinya ya. Ada pesimpangan Ide Betara Ratu Gede dalam Muse, Ide Betara Ratu Gede Mas Mecaling, kemudian ada juga pelinggih dari Ide Empu Kuturan, kemudian ada juga pelinggih dari Ide Dang Hyang Nirarte, dan ada juga beberapa arca yang kemudian arca tersebut menunjukkan seorang pandita lanang, kemudian pandita istri yang tengah melakukan puja. Jadi mitologinya bahwa tempat ini dulunya adalah membangun sebuah pendidikan Hindu, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah beberapa orang yang tidak memiliki keturunan, artinya sepasang suami istri yang sudah lama menikah tidak memiliki keturunan, kemudian datang ke pura ini memohon anugerah Astungkara diberikan keturunan begitu. Jadi ada beberapa keyakinan di pura ini bagi mereka yang tidak memiliki keturunan. Kalau ingin memiliki keturunan yang suputra, nuna sice ring pura beriki, mangde suice Ide Betara beriki, mepice wetan keturunan. Ada juga mitologi yang berkembang bahwa di pura ini juga tempat memohon rezeki gitu. Jadi tempat memohon anugerah tentang kemajuan material. Nah Pak, ini kan Pura Dang Kahyangan dong berarti Pak. Biasanya fungsi khusus dari Pura Dang Kahyangan ini apa Pak? Dan dewa apa yang biasa disembah di sini? Jadi fungsinya ada 2. Yang pertama membentengi secara skala ya. Skala itu Bali ini dikelilingi oleh pura benteng, dibentengi oleh guru-guru suci. Kemudian fungsi yang niskalanya adalah memberikan tuntunan pengetahuan spiritual. Jadi para widyanya di sini ketika orang belajar ilmu agama, jadi mengejar kedyatmikan, ada baiknya kita lunasice di pura ini, karena yang berstana di sini juga Ide Betara Dang Hyang Nirarta, kemudian Ide Empu Kuturan, yang di dalam kisahnya kalau kita baca lelintihan itu, beliau itu memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luar biasa. Nah, terkait dengan yang tadi bahwa pura ini sebenarnya kalau kita bayangkan dulu orang di dalam melaksanakan pembelajaran agama itu kan khusus sekali ya, datang ke pesraman, kemudian tampil majeng ring Ide Betara secara niskala. Nah, pura ini memberikan legitimasi seperti itu begitu. Ya gitu. Yang terakhir nih Pak, ada pesan nggak untuk para Wartamian yang ikut eduyatra hari ini? Ya, pesan pertama adalah kalau kita masuk pura, seperti di Jabe Sisi tadi itu ada Candi Bentar namanya. Jadi kita pikiran-pikiran yang kotor itu agar terprayascita dulu di Jabe Sisi, kemudian masuk ke Jabe Tengah itu ada Gelongkuri, itu mengikat seluruh indria kita, dan terakhir ini ada Jeruan ya. Nah di Jeruan ini kita bisa melihat ada Meru yang merupakan stana dari pelinggih Ide Betara Lingsir, dan yang paling terpenting di sini adalah pesan saya bahwa kita sembahyang di Air Jeruk ini memohon kemampuan para dan apara widya. Jadi ilmu pengetahuan material dan ilmu pengetahuan spiritual itu agar seimbang begitu. Oke, terima kasih Pak Agus Budi. Rahayu.
terutama pura-pura yang berjejer di pesisir pantai. Apa bedanya nih Pak? Pura-pura di pantai, pura-pura di Bali itu secara fisikal memang membentengi Bali secara fisik. Mengapa membentengi? Karena masyarakat Bali akan tampil ke pura tersebut, pura yang ada di pantai, termasuk pura Jeruk. Pura Jeruk sebagai pura Dangkayangan yang memiliki fungsi yang sama dengan pura-pura Dangkayangan yang lain. Tapi terpenting dari itu adalah pembangunan spiritual dan pembangunan religiositas itu yang paling penting. Karena apa? Karena pembangunan Bali itu, karena lewat pura-pura itulah menjadi inti dari spiritualitas dan religiositas masyarakat Bali. Pura Dangkayangan, Satkayangan, dan Kayangan Jagat. Bagaimana menurut Ibu? Pura yang termasuk kelompok Kayangan itu memang ada Pura Satkayangan, kemudian ada Pura Dangkayangan, dan ada Kayangan Jagat yang itu. Nah kalau Satkayangan itu di Bali itu ada 9 Satkayangan. Itu ada di puncak-puncak gunung yang ada di Bali. Yang di tengah itu adalah Besakih, itu termasuk dalam Pura Kayangan Jagat. Ada 9 jumlahnya. Nah kalau Pura Dangkayangan adalah Pura Cihna Pemargin Paradangyang gitu. Hidup ibarat sedang melukis. Kalau salah warna memang susah dihapus, tapi bisa diperbaiki. Menjadi aksara wijaksana dalam jiwa, agar berpikir, berkata, berlaksana. Lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Ikuti arah jembatan cinta di tengah hutan awan kemauan. Ku lintasi lorong jalanan panjang antara harapan dan impian. Langkahi ribuan anak tangga menuju lawang sang kailasan. Ku jalani pesan-pesan semesta, ikuti tarian asap dupa. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada yang menjadi tayangan akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Melukis langkah-langkah jingga, menganyam serat-serat seloka, mencari tangga pintu surga loka. Dengan bara lentera dharma, dengan bara lentera jiwa. Hai TV Channel 3, Jembatan
pencerahan.